Rombak total. Ini pemain yang harus dipertahankan, dijual dan dibeli oleh MU. Halo Times Lover, kembali di Full Time. Hari ini kita akan membahas salah satu klub terbesar di dunia sepak bola, Manchester United, yang saat ini berada dalam situasi kritis. Topik kita hari ini adalah rombak total. Ini pemain yang harus dipertahankan, dijual dan dibeli oleh MU. Manchester United sedang menghadapi tantangan besar. Klub berjuluk Setan Merah ini bagaikan matahari saat maghrib. Terlihat merah tetapi mulai redup. Di bawah manajer Ruben Amorim, United hanya memenangkan 4 dari 11 laga terakhirnya. Itu pun melawan tim-tim kecil seperti Everton, Bodo Glimt, dan Victoria Pleasant, dan Manchester City. Manchester United perlu melakukan transformasi besar-besaran, membongkar warisan dari era Erik ten Hag. Situasi serupa pernah dilakukan Chelsea yang meskipun dihantam saksi UEFA, berhasil bangkit dan menembus 4 besar. Namun, masalah utama United adalah minimnya dana untuk perombakan total skuad. Karena itu, perlu ada strategi matang, siapa yang harus dipertahankan, dijual, dibeli, untuk membawa United kembali ke jalur kemenangan. Nah, ada beberapa daftar dari tim Times Indonesia sudah membuat sebuah list siapa yang layak untuk dijual, dipertahankan, maupun untuk dibeli lagi. Pemain yang harus dipertahankan menurut kita adalah Amad Diallo. Bermain sebagai wingback kanan dengan determinasi tinggi, dia tampil impulsif dan selalu memberikan energi positif di lapangan. Terus yang kedua ada Noussair Mazraoui. Distribusi bola yang cerdas menjadikan pemain kunci yang patut ditunggu aksinya. Bahkan untuk menguasai lapangan tengah, Mazraoui juga sangat rajin untuk membantu pertahanan, juga membantu di sisi penyerangan juga. Ada beberapa kekuatan dari Mazraoui, yaitu penguasaan bola yang cukup bagus, terus membawa tim untuk bisa turun dengan disiplin dan naik secara disiplin juga. Terus pemain ketiga yaitu adalah Manuel Ugarte. Kenapa Ugarte kok dimasukkan di pemain yang harus dipertahankan? Menurut kita, gelandang yang mampu mengontrol tempo permainan dan memberikan stabilitas di lini tengah. Manuel Ugarte akan menjadi cik magnet terbaru nanti di lini tengah United. Akan mencoba dengan ramuannya Ruben Amorim di beberapa pertandingan juga. Ugarte juga diplot untuk menjadi pemain kunci yang menjadikan beberapa permainan Manchester United sangat dominan. Ada beberapa pemain yang harus dijual. Yang pertama, Harry Maguire. Harry Maguire menurut kita sering melakukan blunder fatal, termasuk gol bunuh diri yang merugikan tim. Meski menunjukkan daya juang di beberapa laga, performanya dianggap tidak konsisten. Terus yang kedua adalah Bruno Fernandes. Mungkin ini agak sedikit lebih kejam, karena menurut kita pemain ini adalah pemain pedang bermata dua. Kadang membawa kemenangan, tetapi sering juga menyebabkan kekalahan karena pengambilan keputusan yang buruk. Terus yang ketiga adalah Victor Lindelof, performa minim dan jarang memberikan kontribusi signifikan di lini pertahanan. Victor Lindelof juga sangat kurang jam untuk dia main di lapangan untuk United. Terus yang keempat ada Luke Shaw, sering mengalami cedera sehingga sulit diandalkan dalam jangka panjang, itu pasti. Terus kelima ada Diogo Dalot. Meskipun ini orang Portugal, juga mereka banyak membuat fans frustasi dengan keputusan permainan yang buruk dan kurangnya pembantu untuk lini sayap, lini samping untuk di United. Nomor 6 ada Anthony. Anthony juga tidak perlu diperdebatkan lagi ya, Times Lover. Performa dan konsistennya jauh dari harapan, yang misalkan dengan julukan El Munyer ya, mungkin pembelian paling terburuk untuk dari Erik ten Hag. Yang ketujuh adalah Marcus Rashford. Penampilan tidak konsisten membuatnya juga masuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan untuk dijual juga. Manchester United membutuhkan perubahan besar, tetapi langkah-langkahnya harus cermat, mengingat keterbatasan dana. Dari sebagian pemain yang harus dijual, United pasti mereka akan mendapatkan kucuran dana untuk bisa membeli pemain-pemain yang fresh. Bisa untuk menambah di penambalan-penambalan sisi kanan, di lini tengah, maupun di lini depan. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk membeli pemain belakang ataupun kiper juga. Mengingat keterbatasan dana, fans berharap transformasi ini tidak hanya akan mengembalikan kejayaan United, tetapi juga memberikan arah yang jelas untuk masa depan klub. Bagaimana pendapat Times Lover? Apakah menjual beberapa pemain bintang adalah solusi yang tepat? Ataukah United harus mempertahankan mereka demi stabilitas tim? Tulis opini Anda di kolom komentar. Tetap ikuti Full Time di Times Indonesia untuk berita dan analisis mendalam seputar dunia olahraga. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Saya Kurniawan Saputra, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam olahraga.